Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya PMI Korea, tentunya di channel Satya Welcome. Oh ya, teman-teman, pada video kali ini ya, ini tadi saya sedang berada di pabrik ya, teman-teman. Ini shift kerja malam. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu saya kerja di pabrik apa, jadi saya kerja di pabrik MCT dan CNC ya, yang ada di Korea Selatan. Nah, jadi teman-teman, untuk pabrik saya ini sistem kerjanya itu siang dan malam. Ya, di sini disebutnya yagan dan jugan ya, teman-teman. Nah, tepat banget ya, ini tadi malam pukul 3. Jadi ini tadi kopi time, teman-teman ya, untuk di pabrik saya. Oke, teman-teman, untuk kemarin itu saya bikin video baru ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah lihat-lihat ya, teman-teman ya. Yaitu tentang tes skill ya, tes skill yang akan diadakan lagi di tahun 2024. Nah, beritanya ini akan dilaksanakan tes skill ya. Untuk kemarin itu di tahun yang kemarin itu tidak ada, teman-teman, dikarenakan COVID-19. Nah, tes skill yang kemarin itu cuma mencakupi tinggi badan, berat badan ya, dan tes buta warna saja. Nah, untuk yang di tahun 2024 nanti akan ada untuk tes fisik ya. Jadi meliputi nanti untuk genggaman tangan ya, dan kekuatan punggung seperti itu, teman-teman. Nah, kemarin itu juga saya sudah bikinkan video ya, teman-teman ya. Ini videonya, ini teman-teman mungkin sudah cek-cek lagi ya videonya, dan untuk temanku yang baru gabung ya bisa lihat-lihat aja, teman-teman ya, bisa lihat-lihat bagaimana sih tes skill yang nantinya akan dilaksanakan ya. Ini khususnya untuk teman-teman yang nanti ingin bekerja di Korea. Nah, untuk tes skill tersebut nanti meliputi juga untuk wawancara ya, wawancara, dan juga untuk tes buta warna itu tetap ada, teman-teman ya. Nah, kalau min gimana, Mas? Kalau min itu tidak apa-apa, teman-teman. Itu boleh-boleh aja ya kalau min ya. Cuma kalau yang buta warna itu memang tidak boleh, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk video kali ini ya, karena sehubungan dengan adanya berita ya, berita yang banyak, dan ini beritanya ini mengenai tentang CPMI yang akan ke Korea ya, teman-teman. Itu mendapatkan mempunyai keluhan-keluhan, yaitu ada yang kena tipu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu eh, lembaga-lembaga ya yang mengatasnamakan bisa meluluskan para CPMI untuk lulus dalam tes bahasa Korea seperti itu. Nah, ini beritanya ini kemarin itu dari BP2MI, teman-teman ya. Itu beritanya itu saya dapatkan dari BP2MI, dan sehubungan dari kasus-kasus seperti itu, ini dari Bapak Beni Ramdhani ya, itu Ketua BP2MI, ini akan menyampaikan pesan yang sangat penting, terutama untuk CPMI Korea, teman-teman. Supaya apa? Supaya mempunyai pengetahuan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan lebih berhati-hati lagi ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, seperti apa sih videonya? Yuk, teman-teman, kita ikuti videonya dari pesan-pesan dari Bapak Beni Ramdhani ya. Ini, teman-teman ya, kita simak bareng-bareng. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Migran, khususnya para pekerja migran Indonesia Korea Selatan. Hari ini hari Rabu 17 Mei 2023. Bertemu dengan saya, Beni Ramdhani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Serulina Tarigan. Beliau adalah Direktur Penempatan Pemerintah, khususnya yang menangani G2G Korea Selatan. Hari ini hari spesial istimewa, saya menyiapkan waktu yang sangat khusus untuk menyampaikan beberapa hal penting, karena 1-2 bulan terakhir
handphone saya, baik melalui WhatsApp, kemudian juga Instagram dan Facebook, dipenuhi berbagai komentar dan pengaduan. Yang pengaduan ini adalah pengaduan yang tentu harus membutuhkan respon cepat dari BP2MI. Pengaduan yang paling parah menurut saya adalah pengaduan terkait upaya pemerasan, kemudian juga permintaan uang, ya, dengan cara menahan dokumen. Bahkan upaya meminta bayaran kepada calon pekerja migran Indonesia, Korea Selatan dengan cara tipu-tipu. Nah, ini gaya kita, ya, yang kita selalu ingin transparan, terbuka, bahwa setiap upaya untuk melakukan tipu-tipu kepada PMI, setiap upaya untuk melakukan pemerasan kepada pekerja migran Indonesia, itu adalah sebuah kejahatan yang tidak boleh ditolerir, yang tidak bisa dibenarkan. Dan saya selalu mengatakan, selama saya memimpin BP2MI, saya tidak akan compromise, saya tidak akan bernegosiasi dan tidak ada tawar-menawar dengan para penjahat, ya, dan segala bentuk kejahatan apapun, terlebih kejahatan itu dilakukan kepada para pekerja migran Indonesia. Nah, kejahatan yang paling merisaukan para pekerja migran Indonesia, dan ternyata ini sudah berlangsung lama. Saya sudah mendeteksi kejahatan ini selain saya mendapatkan banyak informasi dari berbagai pihak terkait lembaga pelatihan keterampilan atau LPK. Nah, ada LPK yang baik pasti, tapi ada LPK brengsek, ya, LPK yang melakukan kejahatan dengan cara melakukan pemerasan permintaan uang kepada pekerja migran Indonesia. Misalnya, permintaan uang itu karena alasan untuk sending nama. Padahal kita tahu persis bagaimana proses sejak awal hingga akhir, ya, proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea. Urusan sending nama si calon pekerja migran ke Korea itu adalah kewajiban BP2MI, bukan sesuatu yang dilakukan oleh LPK. Ya. Kedua, misalnya ada kejahatan untuk meminta uang terima kasih kepada PMI karena dia sudah dinyatakan lulus saat mengikuti tes misalnya. Juga permintaan uang ketika SLC sudah turun dan PMI tinggal menunggu terbang. Nah, seolah-olah artinya modus ini adalah modus ketika urusan sending ke Korea seolah-olah itu kerjaan LPK. Ya, kedua, ketika PMI dinyatakan lulus tes, ya, melalui tes UPT, ya, atau IPS topik, seolah-olah itu karena peran dan bantuan pihak-pihak tertentu. Demikian juga ketika SLC turun bagi PMI yang, ya, menyatakan bahwa PMI telah diterima, ya, oleh Sajang, oleh majikan, dan karena SLC itulah maka menjadi jaminan CPMI untuk terbang ke Korea, seolah-olah itu juga karena peran pihak-pihak tertentu. Saya ingatkan, siapapun yang main-main, siapapun yang mencoba melakukan kejahatan untuk melakukan pemerasan kepada para PMI, maka artinya mereka menabuh genderang perang dengan BP2MI. Kita pasti sikat, kita nggak akan kompromi, ya, kita tidak akan bernegosiasi dan tidak akan pernah ada tawar-menawar dengan kalian. Selama ini mungkin ini terjadi dan terus mengalami pembiaran di lapangan. Ini praktek yang sudah lama berlangsung sejak zaman jahiliyah, jauh sebelum saya memimpin. Tapi di era ini, saya ingatkan kepada Anda dan saudara, sekali Anda melakukan kejahatan dengan cara tipu-tipu, sekali Anda melakukan pemerasan pada PMI, ya, maka Anda akan berhadapan dengan saya, Anda akan berhadapan dengan hukum, ya, dan pasti saya sudah berjanji, siapapun hingga dia lari di liang kubur, pasti saya kejar. Ya. Ini sumpah dan nazar saya sebagai manusia, sebagai kepala BP2MI, sebagai pejabat pemerintah yang disumpah atas nama konstitusi negara, disumpah atas nama Tuhan dan agama. Saya katakan saya tidak akan pernah takut kepada siapapun kecuali Allah. Ingat itu, ya. Dan saya sudah membuktikan dalam beberapa kasus bagaimana saya bisa memproses hukum mereka yang dikategorikan melakukan kejahatan kepada PMI. Saya berani melakukan penggerebegan atas penampungan bagi mereka yang menempatkan secara ilegal, dan dalam setiap penggerebegan saya tidak pernah dikawal oleh siapapun. Ya, saya tidak pernah dipersenjatai oleh apapun.
Ingat, itu adalah tanggung jawab konstitusi dan moral saya. Ya, yang disumpah atas nama konstitusi negara, yang disumpah atas nama Tuhan dan agama. Acara hari ini kita berikan tema, yaitu acara bongkar tuntas. Karena 2 bulan terakhir, WhatsApp saya, kemudian juga Instagram dan Facebook dipenuhi dengan berbagai keluhan dan pertanyaan terkait penempatan G2G Korea. Seputar apa? Seputar tentang pemerasan dan permintaan uang kepada para CPMI Korea. Oke, baik teman-teman, seperti itu tadi ya videonya. Jadi pesan-pesan dari Bapak Benny Ramdhani selaku Ketua BP2MI. Langsung teman-teman ya, beliau itu menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting kepada CPMI Korea, dan supaya CPMI Korea itu lebih berhati-hati lagi ya, untuk lebih berwaspada kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan BP2MI bisa bisa meluluskan ya, maksudnya bisa memberangkatkan seperti itu. Nah, di situ sudah dijelaskan oleh Bapak Benny Ramdhani. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan teman-teman ya, menambah perhatian dan hati-hati lagi untuk teman-teman yang ingin khususnya bekerja di Korea Selatan, supaya punya jalan yang arahan yang benar ya teman-teman ya, seperti itu. Baik teman-teman, saya akhiri di sini dulu videonya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya lagi, silahkan isi kolom komentar aja ya. Tanya-tanya apa yang teman-teman ingin tanyakan, nanti akan saya jawab dengan sepengetahuan saya teman-teman. Baik, saya akhiri di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.